Welcome back to my channel, Mr. Po Easy. Yes, easy. Yeah. Okay, now we want to learn about fungsi komposisi and fungsi inverse. Ya, kita akan bahas fungsi komposisi dan fungsi inverse sampai kalian semua paham. Oke, contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan x plus 2 dibagi dengan x minus 3 dan x-nya tidak boleh 3. Karena apa? Karena 3 dikurangi 3 adalah 0. Maka nilai fungsi inverse dari 2 adalah berapa? Ya. Jadi kalau x-nya diganti 2 boleh, kalau diganti 3 nggak boleh. Oke, fungsi inverse x equals to 2. Ya. Look at it. Perhatikan. Dalam pembuatan inverse fungsi, maka kita lihat yang diketahui dulu. Diketahui adalah fungsi fx, sedangkan fungsi inverse belum diketahui. Maka kita cari fungsi inverse-nya dulu. Caranya seperti ini. Y sama dengan x plus 2 per x minus 3. Jadi kita harus buat inverse atau dibalik supaya yang tadinya x semuanya berubah menjadi y. Jadi kita balik, namanya di inverse nya. Itu adalah y sama dengan. Sekarang kita ubah menjadi x sama dengan. Caranya bagaimana? Ketika pembagian dibagi dengan x minus 3, maka ketika dipindah ke sebelah kiri jadi dikali dengan x minus 3. Jadi y dikali dengan x minus 3 sama dengan x plus 2. Oke, perhatikan perkalian pelanginya ya. Y dikaliin x dikurangi dengan y dikaliin 3 ya. So yx minus 3y equals to x plus 2 ya. So that look at it, kita mau cari x nya, so x nya harus di semua ada x nya dipindah ke kiri, yang tidak ada x nya dipindah ke kanan. Jadi yang dipindah adalah negatif 3y dan x. Negatif 3y karena tidak ada x nya dipindah ke kanan, x dipindah ke kiri ya, yang ada x nya dipindah ke kiri. So menjadi yx dikurangi x. So yx dikurangi x equals to 2 plus 3y. Kenapa bisa berubah menjadi positif 3y? Karena itu tadinya negatif 3y. Kalau dipindah ke kanan menjadi positif 3y. Negatif inverse nya adalah positif. Positif inverse nya negatif ya. Perkalian inverse nya adalah pembagian. Pembagian inverse nya adalah perkalian. Jadi ketika pembagian dipindah menjadi sebuah perkalian, perkalian dipindah menjadi sebuah pembagian. Look at that. X nya kita keluarkan, kemudian menjadi x dikali y minus 1 sama dengan 2 ditambah 3y. Sampai di sini semoga paham. Perkalian y minus 1 dipindah ke kanan menjadi pembagian, betul ya. Sehingga x equals to 2 plus 3y divided y minus 1 ya. Oke, sudah ketemu situ. Karena ini tidak begitu bagus, y nya yang pertama di belakang, yang kedua yang di bawah itu di depan. Jadi kita buat semuanya ada di depan saja. Jadi x sama dengan 3y ditambah 2 dibagi dengan y dikurangi 1. Seperti itu aja ya. Itu adalah fungsi inverse dari x ya. Fungsi inverse dari x equals to 3y plus 2 divided y minus 1. Jadi pertanyaannya adalah fungsi inverse dari 2, bukan dari x ya,
Jadi fungsi inverse jadi 2, maka semuanya inverse-nya itu dirubah menjadi angka 2 yang y-nya itu ya. Jadi 3 dikali dengan 2 ditambah 2 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Karena ini fungsi dalam bentuk x, maka y-nya itu semuanya harus dirubah ke bentuk x. F inverse x nya adalah 3x ditambah 2 dibagi dengan x minus 1. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 6 ditambah dengan 2 ya. Ini dibagi dengan 2 minus 1. 2 kurangi 1 adalah 1. So jawabannya adalah 8 dibagi 1. Berapakah 8 bagi 1? Kalian sudah bisa jawabnya ya. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Semangat belajar, terus belajar. Nomor 8 jawabannya adalah 8. Goodbye. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Harus di subscribe ya. Aduh, Mr. Pro ini pusing sekali ya. Fungsi inverse yang lebih gampang bisa nggak Mr. Pro? Oke, saya mau kasih cara yang lebih gampang, tetapi ini harus hafalan dan benar-benar harus dihafal. Perhatikan yang dilingkari. Di situ ada 1x dan ada negatif 3 ya. 1 ketika dipindah atau diinversekan dengan negatif 3 ya. Negatif 3 pindah ke atas menjadi positif 3, positif 3x positif 2, dan 1 ketika di inverse berubah menjadi negatif 1. Jadi F inverse x nya langsung memindah bagian depan dan bagian belakang, depan bagian atas dan belakang bagian bawah, seperti itu. Hanya dipindah saja langsung, tidak usah menggunakan cara yang ribet tadi urutannya, itu prosesnya ya. Yang penting kita tahu hasilnya. Jadi 8 bagi 1 sama dengan 8. Bye bye. Oke teman-teman, kita hari ini akan bahas yang nomor 9 masih tentang komposisi, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke ya, diketahui gx plus 2 sama dengan 2x plus 1 dan f bundaran gx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2x plus 1. Yang jadi masalah adalah kita harus cari gx nya dulu, karena f dikomposisikan dengan gx, bukan dikomposisikan dengan gx plus 2 ya. Di situ ada gx plus 2 sama dengan 2x plus 1, maka x plus 2 nya harus kita ganti menjadi a ya. Setelah berubah menjadi a, maka kembalikan lagi ke x ya. X ditambah 2 sama dengan a, sehingga x nya tetap ya, dan positif 2 nya dipindah ke kanan menjadi negatif 2. Jadi x sama dengan a dikurangi 2 ya. X nya harus diganti a negatif 2. 2 dikali dengan a negatif 2, atau x nya itu diganti a negatif 2 ditambah dengan 1. Oke. GA sama dengan 2A dikurangi 4 ditambah dengan 1. Jadi fungsi G di dalam A sama dengan 2A dikurangi 3. Nah, A nya kita rubah menjadi X, sehingga GX sama dengan 2X dikurangi 3 ya. Jadi A nya kita rubah menjadi X, sehingga kita sudah tahu fungsi gx nya ya. Ikuti terus sampai selesai supaya kalian paham cara menyelesaikannya.
dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Kita mau cari F bundaran GX, atau GX nya itu adalah 2X minus 3, itu sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1. Oke, tetapi yang dicari nilai dari F minus 1, itu kan F 2X minus 3. Nah, 2X minus 3 harus dirubah menjadi, ya, dirubah menjadi A boleh, jadi B boleh, menjadi X boleh, ya, karena GX nya itu 2X minus 3, maka F bundaran GX nya itu harus diganti dengan 2X minus 3. Kita ganti B, ya kan, tadi sudah A. 2X minus 3 sama dengan B, sehingga minus 3 nya dipindah dulu ke kanan menjadi positif 3, jadi 2X sama dengan B positif 3, ya. Kemudian 2 dikali X, kalau dikali itu inverse nya atau dipindah B menjadi pembagi, dx nya adalah B ditambah 3 dibagi 2. Oke, semua X diganti dengan B ditambah 3 bagi 2. 3 dikali dengan B tambah 3 bagi 2 dikurangi 2 dikali B tambah 3 bagi 2 ditambah 1, ya, pangkat 2 nya sedikit kan. Oke, kita selesaikan fungsi negatif 1. Fungsi negatif 1 jadi semua B diganti dengan negatif 1. 3 dikali dengan negatif 1 tambah 3 itu adalah 2, dibagi dengan 2, dipangkatin 2, dikurang dengan 2 dikaliin 2 per 2 ditambah 1, ya, 2 per 2 itu 1, dipangkatin 2 ketemunya 1, dikaliin 3 tetap 3. Jadi hasilnya sama dengan 3 dikaliin 1 itu adalah 3, dikurangi 2 kaliin 1 itu 2 tambah 1. 3 kurangi 2 1 ditambah 1 2, ya, sehingga fungsi negatif satunya sama dengan 2. Itulah jawabannya. Tetap semangat belajar, terus latihan. Itulah matematika supaya kamu bisa. Bye bye. Kita bahas yang nomor 10. Diketahui fungsi hx sama dengan x minus 1 dan fungsi f bundaran hx sama dengan x plus 3h dikali dengan x minus 4 pangkat negatif 1. Perhatikan pangkat negatif 1, itu penting. Ya, penulisannya bagaimana sih? Kalau pangkat negatif 1, ini penulisannya seperti ini, simbolnya seperti ini, ya. Kita sudah pelajari di fungsi inverse yang soal nomor 8, ya, dan kita mau cari nilai fungsi inverse dari 2, ya. Oke, perhatikan, kalau kita mau cari fungsi inverse dari fx inverse 2, maka kita harus cari fx nya dulu. Hx nya kita tahu x minus 1, fungsi dari hx adalah x plus 3 dibagi ya dengan x minus 4. Jadi pangkat negatif 1 taruh di bawah menjadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis. Kalau pangkatnya negatif 2 berarti x minus 4 pangkat 2. Kalau negatif 2 taruh di bawah menjadi x minus 4 pangkat 2. Oke, paham ya? Dan
hx kita mau ganti menjadi fungsi x. Hx nya itu kan x minus 1. X minus 1 harus dirubah menjadi x nya. Oke, kita mau pakai perubahan huruf dulu. X nya menjadi A boleh, Y boleh, B boleh, tapi saya sukanya pakai A biasanya. Ya, oke, kita lanjutkan fungsi x. X nya kita ganti menjadi A, jadi f A sama dengan apa? Ya, kita tahu bahwa hx nya adalah x minus 1. X minus 1 mau kita rubah menjadi A. X minus 1 sama dengan A, jadi x nya harus dirubah menjadi sama dengan A ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena inverse. Minus 1 di sebelah kiri ketika dipindah ke kanan menjadi positif 1. Ya, jadi x nya semuanya diganti A plus 1. Ya, di situ terlihat x plus 3 dibagi x minus 4 akan kita rubah menjadi A plus 1 plus 3 dibagi dengan A plus 1 minus 4, sehingga ketemu fungsi A nya adalah A plus 4 dibagi dengan A minus 3. Oke, diingatkan dulu jangan lupa like yang sudah subscribe dan komen boleh. Yang belum subscribe segera subscribe dan dapatkan notifikasi latihan-latihan soal atau contoh soal yang terbaru. Oke, jadi kita sudah menemukan hasilnya. FA sama dengan A ditambah 4 dibagi dengan A dikurangi 3. A nya semuanya akan kita rubah menjadi x, ya, sehingga jadi fungsi x sama dengan x ditambah 4 dibagi dengan x dikurangi 3. Oke, bentuknya seperti itu, tetapi yang jadi masalah adalah kita mau cari f inverse 2, ya. Jadi kita baru dapat fx nya. Fx nya adalah x positif 4 dibagi dengan x negatif 3. Nah, kita mau cari menyelesaikan ini dengan cara yang cepat saja ya, kayak yang nomor 8. Kalau masih belum paham silahkan kalian lihat contoh soal fungsi inverse yang pertama, ya. Fungsi inverse x nya menjadi 3x positif 4 dibagi dengan x negatif 1. Kalau belum paham, perhatikan yang bagian depan yang atas dan bagian belakang yang bawah. Kita inverse aja, kita change atau kita tukar, ya. 1 berubah menjadi negatif 1, negatif 3 berubah menjadi positif 3, tetapi pindah tempat ya, ke atas, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, seperti itu. Oke, sehingga x nya mau kita rubah menjadi angka 2 semuanya, ya. 3 dikaliin 2 ditambah 4 temunya 6 ditambah 4 10, 2 dikurangi 1 1. Jadi fungsi inverse 2 sama dengan 10 dibagi 1. Ya, jawabannya adalah 10. Oke, thank you, bye bye. Semangat belajar. Tonton video-video selanjutnya. Oke.